Kecelakaan mobil 3 tahun lalu membuatku bisu. Aku pikir hidupku takkan ada harapan lagi. Tapi tak kusangka, aku bertemu Aceh. Dia tidak memandang kekuranganku dan selalu melindungiku. Sekarang setelah 3 tahun menikah, bayi kecil kami akan segera lahir. Kamu tahu nggak? Tuan sama sekali nggak cinta sama wanita bisu itu. Dia cuma menjadikannya alat reproduksi. Nggak mungkin. Orang sehebat Tuan, wanita seperti apa sih yang nggak bisa dia dapatkan? Kenapa dia malah pilih si bisu itu? Justru karena dia bisu. Nanti kalau anaknya sudah lahir, ibunya akan dibuang. Tuan bisa menikah dengan Nona Shen Mani yang nggak bisa hamil itu. Akhirnya menikah. Nanti deh, si bisu itu nggak akan bisa menceritakan apa-apa lagi. Nggak mungkin. Apa semua kebaikan Aceh padaku selama ini cuma bohong belaka? Aku harus menemuinya dan minta penjelasan. Nona Shen, kami sudah melakukan sesuai arahanmu. Si bisu itu, aku terjebak. Sayang, kamu pasti akan baik-baik saja. Aceh. Cepat angkat teleponnya. Aceh. Apa itu An Yueksi? Kak Che sedang mandi. Kamu, telepon lagi nanti saja. Ya. Simon Che. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku hanya ingin melihatmu. Sudah lihat? Sekarang keluar. Mulai sekarang, jangan sembarangan masuk ke kantorku. Apa? An Yueksi kecelakaan. Aku segera ke sana. Dokter Sao, Kak Che sudah pergi ke rumah sakit. Asal kamu melakukan apa yang aku katakan, kamu tidak akan rugi. Dokter, bagaimana keadaannya? Tuan Simen, saat Nyonya dibawa ke sini, Dia sudah meninggal. ibu dan bayinya meninggal. Jasadnya sudah dikremasi. Hidup harus bertemu orangnya. Mati harus bertemu jasadnya. Siapa yang mengizinkan kalian? Sudah dikremasi. Kak Che, jangan begini. Dokter hanya menjalankan tugas. Jika kau begini, An Yueksi juga tidak akan hidup lagi. Aku bantu kau duduk dulu. Kak Che, ayo. Kak Che, jangan terlalu sedih. Nanti, masih ada aku di sisimu. Yi Chen, aku sudah mendarat. Terima kasih sudah membantuku. Mendapatkan kesempatan menemui Dokter Sakti. Ini semua berkat usahamu sendiri. Tetua Meng sangat puas dengan desain rumah yang kau buat. Untuk mereka, bawa Chong Chong ke rumah Tetua Meng dulu. Aku akan segera menyusul. Oke. Meskipun setelah kecelakaan itu, aku bisa berbicara lagi, tapi Chong Chong menderita autisme karena trauma saat dalam kandungan. Semoga kali ini, Tetua Meng bisa menyembuhkan Chong Chong. Orang terkaya di kota Yuncheng. Presiden grup Shengtian, Simon Che, akan segera menikahi kekasih masa kecilnya.
yang telah 9 tahun menjalin hubungan, Shen Mani. Aku pergi 6 tahun. Mereka sudah pacaran 9 tahun. Itu berarti selama 3 tahun pernikahanku dengannya. Dia masih mencintai Shen Mani. Dia masih mencintai Shen Mani. Apa? Jadwal konsultasi sudah dipesan orang? Siapa? Siapa sih yang berani merebut kesempatan konsultasiku? Katanya, seorang desainer arsitektur internasional yang sangat terkenal. Namanya Anna. Orangnya misterius. Kami tidak bisa menghubunginya. Pergi. Kak He. Aku dengar Dr. Sakti Meng sudah di kota Yuncheng. Aku ingin dia membantuku. Tapi dia punya sifat aneh. Dalam 3 tahun, dia hanya menerima 1 pasien. Sekarang jadwalnya sudah dipesan oleh desainer bernama Anna itu. Jadwal konsultasinya sudah dipesan. Bisakah kamu memintanya menyerahkan kesempatan itu padaku? Kak He, kemandulanku ini kan karena kecelakaan yang kamu sebabkan dulu. Kamu bilang akan membantuku. Baiklah. Aku akan coba. Bagus. Dengan bantuan Simon Che, jadwal konsultasi itu pasti jadi milikku. Loh, ini kan pewaris keluarga Simon Che ya? Untungnya dulu aku tahu, dia itu orang terkaya di kota Yuncheng. Kali ini aku bakal manfaatin rasa bersalahnya buat nempel sama dia seumur hidup. Terima kasih atas kerja kerasnya, Pak. Tom. Lukisan ini punya jiwa banget ya. Benar-benar hidup. Nak, lukisan ini punya kamu? Andai nggak tahu kalau Bapak nggak punya anak. Aku kira ini anak kandung Bapak sih. Andai dulu Yuexi nggak kecelakaan. Anak kita udah segede ini kali ya. Anak ini, kok nggak sopan banget sih? Ngucapin makasih aja nggak bisa? Jangan-jangan bisu ya? Selama bertahun-tahun Bapak nggak nikah lagi. Masih nggak bisa lupa sama istri bisu yang dulu ya? Tom. Jangan lari-larian dong. Kamu bikin ibu khawatir banget. Nanti lukisan ini, biar hilang saja. Tapi kalau kamu keluyuran, Mama akan khawatir padamu. Mengerti? Anak baik. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Tunggu. Itu dia. Kamu tahu nggak? Tuan itu sama sekali tidak mencintai si bisu. Dia hanya menjadikannya Alat untuk melahirkan anak. Orang sehebat Tuan, tipe wanita seperti apa yang tidak bisa didapatkannya? Kenapa dia harus memilih si bisu itu? Karena dia bisu. Nanti begitu anaknya lahir, ibunya akan dibuang dan anaknya akan diambil. Tuan akan bisa menikah dengan Nona Shen Mani yang tidak bisa hamil itu. Menikah. Nanti, si bisu itu tidak akan bisa berbicara sembarangan lagi. Kenapa dia juga ada di bandara? Baru pulang sudah bertemu dengannya. Kalau dia mengenaliku, Chong pasti akan direbut dariku. Tidak bisa. Tidak boleh sampai dia mengenaliku. Tidak boleh dia merebut Chong. Nona. Anak ini masih kecil. Kamu harus hati-hati. Kalau ketemu orang jahat, bisa gawat nanti.
Apa ada orang yang lebih jahat darimu? Kita, Pernah bertemu sebelumnya, ya? UXC. UXC. Anda salah orang. Betul. Dia tidak bisa bicara. Jangan khawatir. Aku segera sampai. Maaf. Aku. Pantas saja anaknya begitu, ibunya juga sama. Anak ini tidak sopan. Pasti meniru ibunya. Kita sudah bantu cari anaknya. Dia bahkan tidak bilang terima kasih. Sudahlah. Tidak apa-apa. Presdir. Tadi Anda mengira wanita itu adalah Nyonya, ya? Anda terlalu merindukannya. Semua orang terlihat seperti Nyonya. Anda harus melihat ke depan. Bagaimanapun, orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup lagi. Ada apa dengan berita hari ini? Kenapa ada rumor seperti ini? Selama ini hanya Nona Shen yang muncul di villa Anda. Jadi media memanfaatkan ini untuk mengarang berita dan mencari perhatian. Turunkan semua ini. Baik. Kau memang masih sangat peduli pada Shen Mani. Kalau begitu, aku tidak boleh mengungkap identitasku. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk merebut anakku. Ayo pergi. Aku memanggilmu, Dr. Sakti Meng. Itu karena aku menghormatimu. Jangan sok tua di depanku. Kau tahu siapa aku? Shen Mani, kenapa dia ada di sini? Aku ini tunangan Simen Che, orang terkaya di kota Yuncheng. Beberapa hari lagi, aku akan jadi nyonya besar orang terkaya itu. Kalau kau pintar, cepat obati aku. aturan tetap aturan. Kalau kau memang sehebat itu, kenapa tidak mengobati dirimu sendiri? Orang tua ini tidak akan melayanimu. Kau, Nyonya besar orang terkaya masa depan ini. Kau tidak mengerti bahasa manusia, ya? dasar orang miskin dari mana ini? Bajunya saja tidak ada logo. Kok, berani menantangku? Kau siapa, sih? Minggir sana. Tetua Meng, kami datang. Silakan duduk. Coba kulihat. Anak ini sakit apa? Kau desainer itu, Anna? Betul. Kuota pasienku tahun ini. Sudah kuberikan padanya. Kau pulang saja. Kudengar Anna adalah desainer arsitek internasional terkenal. Kok pakaiannya lusuh begini? Tidak ada logonya pula. Asal kau menyerahkan kuota itu, aku beri kau 1 juta. Cuma 1 juta saja sudah kaget begitu. Sepertinya nama desainer itu cuma omong kosong doangnya. Aku tahu, 1 juta itu banyak untuk kalian, orang biasa. Berapa banyak rumah yang harus kau desain? Untuk mengumpulkan sebanyak itu, aku sarankan kau manfaatkan kesempatan ini. Kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Nanti kalau kelamaan, tidak dapat 1 juta lagi. Ibuku memah Lafayette pribadi dari Inggris. Makanya, tidak ada logonya. Lafayette, di luar negeri kok pakai nama Tiongkok? Nggak jelas, mau ke barat-baratan atau lokal. Belum pernah dengar sama sekali. Baju yang kupakai ini adalah edisi terbatas Chanel. 1 potong saja, bisa buat beli ratusan baju ibumu. Merek Lafayette itu bukannya memang khusus untuk bangsawan Inggris dan keluarga kerajaannya? Betul, betul. Yang terakhir pesan merek itu adalah Kate Middleton. Itu merek yang gak bisa dipesan walau punya uang. Dasar kampungan. Merek top seperti Lafayette saja. Dia nggak tahu. Masih saja pura-pura jadi istri orang terkaya. Benar, masih mau pakai 1 juta untuk mengusir Nona Anna. Nona Anna itu mendesainnya. Kalau bukan villa ya perkebunan. Biaya desainnya saja miliaran. Dia cuma seorang desainer. Mana pantas dibandingkan dengan keluarga kerajaan Inggris? Lagi pula, kalian berdua pernah lihat apa? Lafayette pesanan pribadi? Apa yang dia katakan? Langsung kalian percaya begitu saja? Kamu bilang siapa yang Kok? nggak ngerti bahasa manusia sih? Oke deh,
Kalau begitu, aku akan mengatakannya lagi. Anak kecil, dengar baik-baik. Kamu, cuma kamu ini, aku akan mencabik-cabikmu. Hentikan. Hentikan. Kace, cepat bantu aku. Aku hampir mati diganggu olehnya. Simon Che, ternyata kamu suka wanita seperti ini. Tetua Meng, Aceh? Meskipun aku kenal baik dengan keluargamu, tapi kamu tahu aturanku. Wanitamu membuat keributan seperti ini. Sungguh membuatku sulit. Tetua Meng, dia? itu urusanmu. Aku sudah tua, tidak tahan dengan keributan. Setelah kalian menyelesaikannya, baru datang padaku untuk berobat. Nona Anna, benar? Kenapa kamu memukul orang? Kamu datang untuk membela Shen Mani? Mulutnya kotor. Memang pantas dipukul. Memang pantas dipukul. Mani, ada apa sih? Aku nggak bilang apa-apa kok. Dia, katanya anak Nona Anna. Itu, Puja kamu? Masa? Kamu masih mau bela tunanganmu? Mani itu bukan tunanganku. Mau dia tunanganmu? Atau pacarmu? Kalau nggak ada urusan, tolong pergi. Aku masih mau berobat ke Tetua Meng. Kak Che, kan kamu janji bakal bantu aku. Gini aja, Nona An, aku kasih 5 juta sebagai ganti rugi. Serahin jatah periksa ini. 10 juta. Asalkan kamu mau lepasin jatah periksanya. Aku bayar kamu 10 juta. Rebut kesempatan obatin anakku. Buat Shen Mani kamu. Buat obatin kemandulan, berapapun harganya. Nggak akan kutukar. Nona An, sebenarnya kamu mau apa sih? Baru mau serahin jatah periksanya? Aku mau lihat, seberapa penting Shen Mani. Di hatimu? Kalau kau berikan 50% saham grup Shen Tian padaku, aku akan serahkan jatah itu padanya. Kau gila? Kau berani-beraninya minta 50% saham grup Sheng Tian? Wanita ini memang serakah sekali. Bukannya kalian yang tanya syaratnya padaku? Nona An, ini kota Yuncheng, bukan Inggris. Jangan serakah begitu. Kau dan Shen Mani sudah pacaran 9 tahun. Kelihatannya cinta kalian tidak sebanding dengan 50% saham ini. Bukankah itu anak kecil di bandara itu? Pantas saja dia tidak sopan begitu. Itu karena dia punya ibu sepertimu. Orang sudah menolongnya, tapi tidak bilang terima kasih. Anakku jadi begini karena dia punya ayah yang brengsek dan tidak berguna. Kok dia bisa bilang begitu? Tentang suaminya sendiri? Pantas saja. Tadi ibumu tidak senang. Ternyata aku salah bicara. Ya, ayahmu itu brengsek. Berarti kamu memang bajingan kecil, ya? Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani lagi mengucapkan sepatah kata pun tentang anakku, jangan salahkan aku kalau aku menamparmu lagi. Kak Che, Yang barusan itu salahnya Mani. Aku minta maaf atas namanya. Tapi soal jatah konsultasi itu, aku harap kamu pertimbangkan lagi. Tanpa sahau, aku tidak akan memberikan jatah itu kepadamu. Kak Che, hari ini aku sudah sangat menderita. Dia menindasku lagi dan memukulku. Kamu biarkan dia pergi begitu saja? Hari ini dia harus berlutut dan minta maaf padaku. Ada apa sih? Kenapa harus memanggilku sekarang? Apa kamu tidak tahu kalau Kak Che paling butuh perawatanku sekarang? Nona Shen, gawat. Si bisu itu menghilang. Apa? Apa maksudmu menghilang? Seorang ibu hamil yang terluka parah. Kamu tidak bisa menjaga dia. Apa gunanya kalian? Jangan panik dulu. Dia terluka parah. Dia tidak akan hidup lama setelah keluar dari rumah sakit. Dia masih hidup dan bisa bicara lagi. Kalau dia sampai menceritakan soal telepon waktu itu, habislah aku. An Yuexi. Kamu An Yuexi? Kamu masih hidup?
An Yuexi. Aku bukan An Yuexi. Ayo, An Yuexi. An Yuexi. Kak Che, dia bukan An Yuexi. An Yuexi sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Meninggal? Meninggal? Iya dong, An Yuexi itu tidak bisa bicara. Wanita tadi itu, lancang sekali mulutnya. Mana mungkin dia bisu? An Yuexi tidak bisu. Dia cuma sakit. Kak Che, Beberapa orang mengaku-ngaku sebagai istri orang terkaya. Aku belum pernah lihat yang seperti ini. Nyonya konglomerat. Betul. Nanti nyonya konglomerat itu. akan diganti orang. Mama. Orang tadi. Ayahku, ya? haruskah aku memberitahu Tong-Tong kebenarannya? Matamu. Wajahmu. Aku tidak mungkin salah mengenalimu. Kamu adalah An Yuexi. Betul. Aku memang An Yuexi. Kamu tidak mati. Syukurlah. Aku mati atau tidak? Apa urusannya denganmu? Apa maksudmu? Apa maksudmu tidak ada urusannya denganku? Kita ini suami istri kan? Kenapa kamu bertahun-tahun tidak mencariku? Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Apa itu penting? Kamu sekarang punya tunangan. Kenapa masih menggangguku? Mantan istrimu ini? Kepergianku. Bukankah itu memberimu dan dia tempat? Yuexi. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Yuexi, apa kamu salah paham? Aku dan Kak Che tidak punya hubungan apa-apa. Dia kasihan padaku, makanya dia menampungku. Ya. Yuexi. Percayalah padaku. Aku dan Mani tidak punya hubungan apa-apa. Ini An Yuexi, ya? Kak Che lagi mandi. Kamu, telepon lagi nanti saja. Simon Che. Sampai sekarang kamu masih membohongiku. Kamu benar-benar menganggapku bodoh, ya? Tidak punya hubungan apa-apa? Seluruh kota Yuncheng juga tahu. Kalau Shen Mani dan kamu, Simon Che, sudah 9 tahun berpacaran. Sebentar lagi kalian akan menikah. Sekarang kamu bilang tidak ada apa-apa denganku? Tidak lucu apa? Yuexi. Itu semua bohong. Semua bohong. Lepaskan aku. Aku jijik. Tidak kusangka, pasukan buzzer itu berguna juga. Awalnya aku ingin memaksa Simon Che mengakui statusku sebagai tunangannya. Sekarang malah untung. Selama An Yuexi percaya, Simon Che selingkuh, posisi istri konglomerat akan tetap menjadi milikku. Itu semua media sampah. Cuma mau cari sensasi. Omong kosong. Kamu pikir aku akan percaya? Aku cuma percaya apa yang kudengar, apa yang kulihat. Setiap kata yang kamu ucapkan, aku tak akan percaya lagi. Kak Che, An Yuexi. Dia punya orang yang dia suka. Di luar sana, ya? Omong kosong apa ini? Kalau tidak, kenapa dia tidak mengakuimu? Sudah bertahun-tahun, dia tidak kembali mencari kita. Aku baru pertama kali melihat orang seperti kamu, tukang memutar balikan fakta. Mama. Dia siapa sih? Kalau aku tidak tahu kamu tidak punya anak, aku akan mengira dia anak kandungmu. An Yuexi. Dia anak kita. Dia mirip sekali dengan Simon Che. Jangan-jangan benar, anak Simon Che? Dia bukan anakmu. Mana mungkin? Nak, kamu umur berapa? Kamu umur berapa? Simon Che,
Apa-apaan sih? Kan sudah kubilang, Chong Chong tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak percaya. Kamu akan bersama orang lain. Menurutmu, Aku hanya bisa bersamamu, begitu? Atau menurutmu, aku tidak bisa menemukan siapapun selain kamu? Baiklah, karena kamu tidak mau menyerah. Kalau begitu akan kuberitahu. Chong Chong berusia 5 tahun. An Yuexi, kau benar-benar punya anak. Baguslah, supaya kamu tidak merebut si Mence dariku. Waktu kecelakaan itu, dia sudah hamil 8 bulan. Jika itu anakku, harusnya berusia 6 tahun. Dia benar-benar bukan anakku. Lalu, bagaimana dengan anak kita? Anak kita? Mati. An Yuexi, bagaimana kamu bisa melakukan ini pada Kak Che? Kamu tidak tahu ya, berapa banyak wanita yang ingin memberinya anak, tapi tidak punya kesempatan. Kamu malah di luar sana, melahirkan anak orang lain. Siapa bilang Chong Chong kami ini anak? Siapa bilang Chong Chong kami? Maaf, saya terlambat. Presiden grup Simen saat ini, Simen Che. Senang bertemu Anda. Saya Cui Chen. Siapa orang ini? Baru datang langsung memperkenalkan diri. Ke Kak Che? Memangnya dia pantas? An Yuexi. Kak Che itu siapa? Bukan sembarang orang rendahan. Bisa kenal dia. Tuan Simen, Anda punya pandangan bisnis yang bagus. Tapi selera Anda dalam memilih wanita. Biasa saja. Dasar orang sombong dari mana ini? Apa kamu tahu? Akibatnya kalau menyinggung Kak Che? Keluarga Chu, konglomerat minyak itu, bukankah selalu di luar negeri? Kenapa Tuan Muda Chu ada di sini? Tuan Simen bahkan pernah mendengar tentang saya. Kalau begitu, sepertinya keluarga Chu kami tidak terlalu buruk, kan? Simen Che meninggalkan Yuexi. Demi wanita murahan seperti ini, benar-benar buta. Bertahun-tahun tidak kembali mencariku. Hanya demi pria ini? Yuexi, kamu dan Chong Chong pasti lelah dalam perjalanan. Aku akan mengantarmu kembali untuk istirahat dulu. Kalau ada apa-apa, kita bisa bicarakan lain kali. Chong Chong, ayo kita pergi. Ayo pergi. Aku sudah menyiapkan pesta penyambutan untukmu. Memangnya kenapa sih keluarga Chu itu? Keluarga Simen, itu keluarga terkaya nomor 1 di kota Yuncheng. Ada apa, Kak Che? Apa yang kubilang salah ya? Masa sih keluarga Chu lebih hebat dari keluarga Simen? Pengaruh keluarga Chu di luar negeri tidak kalah dengan keluarga Simen. An Yuexi ini hoki banget ya. Waktu bisu ada Simen Che. Sekarang ada Chu Chen yang membelanya. Dasar wanita licik. Pantas saja An Yuexi selama 6 tahun tidak menghubungi kami. Ternyata di luar negeri, dengan perawatan Chu Chen, dia sampai lupa rumah ya. Anak itu pasti anaknya Chu Chen. Selidiki untukku. Kenapa Chu Chen tiba-tiba kembali ke negara ini? Press Dear, saya memang mau melaporkan hal ini kepada Anda. Menurut sumber terpercaya, keluarga Chu kali ini membawa kembali pewaris mereka. Ingin memindahkan pusat perhatian ke dalam negeri. Besok mereka akan mengikuti pelelangan tanah sebagai langkah awal untuk masuk ke kota Yuncheng. Atur saja. Aku juga mau ikut. Tapi, meskipun tanah itu kualitasnya bagus, tapi lokasinya terpencil, keluarga kita tidak pernah melirik yang seperti itu. Aku justru ingin lihat orang yang rela dia tinggalkan. Padahal dia juga lari kepadaku. Itu orangnya seperti apa sih? An Yuexi sudah lari sama cowok lain. Kok kamu masih aja mikirin dia? Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan mereka berdua punya kesempatan untuk berduaan. Yuexi, terima kasih sudah mau datang. Tanah ini adalah proyek pertama keluarga Chu di kota Yuncheng. Ada kamu yang menilai. Aku jadi lebih tenang.
Chong Chong, kamu lagi main apa? Chong Chong, kenapa ibumu mencari dokter Sakti Meng? Sakit apa dia? Sepertinya dia tidak tahu. Yuexi sakit apa? Bukan mama yang sakit, tapi aku yang sakit. Kamu sakit? Waktu mama mengandungku, terjadi kecelakaan mobil. Dokter bilang aku terkena trauma saat dalam kandungan, mengidap autisme. Stres saat hamil. Tong Tong? Tong Tong, kamu baik-baik saja? Simon Che, apa yang mau kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya melihat dia lucu. Jadi aku bicara sedikit lebih banyak. Tuan Simen, kenapa datang ke sini? Kenapa? Keluarga Chu boleh datang. Tapi keluargaku Simen tidak boleh? Kenapa kamu begitu agresif? Ada apa sih? Jika karena aku melukai perasaan tunanganmu, tidak perlu menyeret orang lain. Hadapi saja aku langsung. Kak Che, aku terlambat. Kenapa kamu ke sini? Ayo. Aku belum pernah ikut lelang bisnis. Aku ingin tahu. Kak Che, aku cuma datang sekali ini. Jangan usir aku dong. Kamu masuk dulu. Aku mau ambil dokumen di mobil. Oke. Wang Qi, datang sekarang juga. Dengan secepat mungkin, lakukan tes DNA untukku. Ayo bicara. Makin dekat kamu dengan Tuan Chu, Aceh hanya akan jadi milikku. Tanah yang akan diperkenalkan selanjutnya berlokasi di pinggiran selatan kota. Bagi yang berminat, bisa mulai menawar sekarang. Harga awal 10 juta. Meskipun lokasi tanah ini terpencil, tapi posisinya strategis. Lagi pula, tahun ini pemerintah akan gencar mengembangkan daerah selatan kota, baik untuk pertanian maupun komersial. Pasti untung besar. Apa saja yang kamu alami selama beberapa tahun ini? Dulu kamu kan tidak paham hal-hal seperti ini. Dulu karena aku tidak paham, makanya aku diperlakukan seperti orang bodoh. Dipermainkan begitu saja. Baiklah, aku akan dengarkan semua katamu. Tanah ini akan kubeli untukmu, dan sepenuhnya kuserahkan padamu untuk didesain. Aku... Kak Che, dulu aku juga belajar desain. Tolong beli tanah ini, dan biarkan aku yang mendesain, ya? Kamu... 20 juta. Tuan Chu menawar 20 juta. Ada yang lebih tinggi? 20 juta. 1. 20 juta. 2. 30 juta. Tuan Simen menawar 30 juta. Ada tawaran lebih tinggi lagi? Tuan Cui, 50 juta. Tuan Chu, 70 juta. Tuan Wang, 100 juta. 130 juta. Tuan Simen menawar 130 juta. Tuan Chu, apa Anda akan melanjutkan? Simen Che, apa maksudmu? Keluargamu tidak mungkin tertarik dengan tanah seperti ini. Tuan Muda Chu, perkataanmu salah. Keluarga Simen kami bisa jadi orang terkaya karena punya pandangan jauh ke depan. Tidak akan melewatkan kesempatan bisnis yang berharga. Bagaimana kau bisa yakin? Tanah ini pasti punya nilai bisnis? Meskipun tanah ini luas, tapi lokasinya terpencil.
Meskipun ada dukungan kebijakan pemerintah, itu tidak seharga 130 juta. Keluarga Simen dan keluarga Chu tidak punya dendam, kan? Aku tidak pernah salah menilai apapun atau siapapun. Selama itu yang kuinginkan, pasti itu yang terbaik. Jadi begitu. Kau pasti akan merebutnya dariku. Begitu? Tuan Muda Chu, perkataanmu itu tidak benar. Bagaimana bisa disebut merebut? Ini namanya persaingan sehat. Betul. Lagi pula, Tuan Muda Chu membeli tanah ini untuk diberikan kepada seseorang. Aku juga membelinya untuk diberikan kepada seseorang. Kak C pasti membelinya untukku. Simen C itu penguasa di sini. Kamu kembali kali ini. Dana yang bisa kamu gunakan terbatas. Jangan gegabah. 130 juta sekali. 130 juta 2 kali. 130 juta 3 kali. Selamat kepada Tuan Simen. Lelang berhasil. Selamat kepada Tuan Simen. Lelang berhasil. Silakan Tuan Simen. Ikut saya ke belakang untuk tanda tangan. Nona Shen benar-benar beruntung. Ya, tanah seharga 130 juta. Tuan Simen langsung membelikannya untukmu tanpa banyak bicara. Tentu saja, seluruh kota Yuncheng tahu. Nona Shen dan Tuan Simen sudah berpacaran 9 tahun. Cinta mereka sekuat baja. Jangan bilang 130 juta. Meskipun beberapa ratus juta lagi, Tuan Simen tidak akan pelit. Kalian berlebihan. Kak C juga hanya tertarik. Nilai komersial tanah ini. Jangan merendah, dong. Ini pertama kalinya. Ada orang yang berani bayar. Tanah semahal ini cuma buat kasih ke orang. Kalau bukan karena cintanya yang tulus. Mana mungkin dia repot-repot begitu? Aduh, kalian cukup tahu saja. Deh, jangan lebay. UXC, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Halo? Oke. Duduklah dulu. UXC. Kamu sekarang pasti merasa sedih banget, ya? Maksudmu apa? Aku bilang, kamu kan sudah enak-enak di luar negeri. Ngapain balik? Balik ke sini, cuma bikin tambah sakit hati. Kok? Apa yang kamu mau? Aku tinggal bilang saja. Simen C langsung kasih ke aku. Nona Shen, ini siapa? Ya, kok belum pernah lihat? Cuma wanita terlantar yang Kak C sudah tidak mau, tidak tahu diri, datang ke sini buat ganggu. Apa? Masih ada orang yang sebegitu tak tahu malunya? Berani-beraninya menggoda orang terkaya di depan Anda. Shen Mani, apa maksudmu? Jangan takut, ada mama di sini. Wanita yang sudah punya anak, masih saja mengincar orang terkaya di kota Yuncheng. Betul. Nona Shen adalah cinta pertama Tuan Simen, yang sudah disukai selama 9 tahun. Ada Nona Shen di sini. Wanita murahan seperti UXC ini. Berani-beraninya menggoda orang terkaya, cepat pergi sana. Kalau Simen C memang sesetia yang kau bilang, lalu kenapa setelah bersamanya selama 9 tahun, Simen C tidak menikahinya? Apa karena dia memang tidak mau menikahimu? Apa yang kau bicarakan? Orang terkaya selama bertahun-tahun ini. Hanya ada Nona Shen di sisinya. Benarkah? Lalu kenapa tidak menikah? Apa karena status tunangan orang terkaya ini hanya karanganmu saja? Betul. Orang terkaya dan keluarga Simen tidak pernah mengakuinya. Apa jabatan Nona Shen? Nona Shen, kenapa kamu tidak bicara? Apa yang dikatakan wanita ini benar? Jangan dengarkan omong kosongnya. Kalau bukan aku, pacar Kak C, kenapa dia membiarkan aku tinggal di Menshaft nomor 1? Dia bahkan membiarkan Shen Mani tinggal di Menshaft nomor 1? UXC. Ini adalah rumah baru yang kubangun khusus untuk kita. Nanti,
Ini akan jadi rumah kecil kita. Simon Che, rumah pernikahan tetap rumah pernikahan. Tapi itu hanya rumah pernikahanmu dan Shen Mani. Kamu benar-benar menipuku. Kamu dan Simon Che. Yang satu arogan dan sombong. Yang satu munafik. Benar-benar pasangan yang sempurna. Beraninya kamu bicara begitu pada orang terkaya. Apa kamu sudah bosan hidup? An Yuexi, keluar kamu. Kenapa aku harus keluar? Aku dibawa masuk oleh Tuan Muda Chu. Semua dengar, kan? Wanita ini, padahal sudah punya pria lain. Masih serakah, menginginkan yang lain. Aku tidak mau, jijik melihat orang seperti ini. Mari kita semua, usir dia keluar. Usir dia. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kak Che, An Yuexi memaki saya. Dia tidak hanya memaki saya, dia juga memaki Kak Che. Semua orang di sini melihatnya. Kak Che harus membela saya. Betul, wanita ini sangat sombong. Jangan membuat keributan. Apa maksudnya saya membuat keributan? Jelas-jelas dia yang... Tuan Simen, ini sertifikat lelang Anda. Tanah ini akan saya berikan kepada seorang wanita di sini. Ini pasti akan diberikan kepada Nona Shen, kan? Pantas saja Kak Che menyuruh saya jangan membuat keributan. Ternyata ada pengumuman penting. Dia adalah An Yuexi. Saya. Kak Che, Anda pasti salah, kan? Ini seharusnya untuk saya. Jangan kira saya tidak tahu. Kamu yang menyebarkan rumor di luar. Lalu, kenapa setiap kali kamu bertemu An Yuexi, kamu selalu bersikap seperti itu padanya? Apa maumu sebenarnya? Aku tidak. Presiden Direktur. Hasil tes DNA sudah keluar. Presiden Direktur. Hasil tes DNA sudah keluar. Presiden Direktur. Ini laporan tes DNA Anda. Sepanjang proses tidak ada campur tangan pihak lain. Tes DNA apa? Kak Che belum menikah. Tes DNA dengan siapa? Yuexi. Meskipun kamu bilang padaku sebelumnya, kalau Chong Chong bukan anakku, tapi aku masih ingin memastikannya sekali lagi. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Mungkinkah anak itu benar-benar anak konglomerat? Dikabarkan bahwa konglomerat tidak tertarik pada wanita. Hanya Nona Shen yang ada di sisinya. Sepertinya rumor itu salah, ya. Kak Che, wanita ini sudah bertahun-tahun di luar negeri. Anak itu pasti anaknya si Chu itu. Benar kan? Kita akan tahu setelah dicek. Simon Che tidak boleh tahu. Chong Chong itu anaknya. Gimana ini? Kalau identitas Chong Chong ketahuan, Simon Che pasti akan merebutnya. Wah, ramai sekali. Ramai sekali. Chong Chong, siapa yang mengganggumu? Kenapa wajahmu pucat sekali? Sini. Hei, bermarga Chu, apakah anak ini anakmu? Kau hanya bisa menggendongnya. Bukan anaknya. Apa mungkin anakmu? Chong Chong, sepertinya ada yang ingin jadi ayahmu ya, tapi dia tidak punya kesempatan. Ternyata anaknya bukan anak si miliarder ya. Siapa pria ini? Berani-beraninya menantang miliarder. Simon Che, kau sudah tahu kan? Anak ini bukan anakmu. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Apa salahku? Sudah begini masih saja. Kau bersandiwara? Simon Che, sayang sekali kau. Tidak terjun ke dunia hiburan. Tidak boleh membiarkan An Yuexi menceritakan kejadian dulu. Kak Che, mereka berdua sudah lama pacaran. Laporan ini tidak usah dilihat juga tidak apa-apa.
Jelas-jelas tahu dia sedang berakting. Tapi kenapa aku masih merasa kasihan? Baiklah. Karena kamu sudah membuat pilihanmu, aku doakan kamu bahagia. Tadi, apa ada yang meragukan identitasku? Mana mungkin, Nona Shen. Ini jelas-jelas wajah istri sah. Kami meragukan siapapun, tapi tidak berani meragukan Anda. Betul, tidak seperti beberapa orang. Sudah punya yang dipiring, masih menginginkan yang dipanci. Tidak tahu malu. Kamu bicara siapa? Siapa yang tidak tahu malu? Ya dia yang kubilang. Kamu. Sudahlah. Chong, ayo kita pergi. Ayo. An Yuexi, Simen Che hanya milikku. Kamu mau apa? Tidak ada apa-apa. Presiden Direktur, ini laporan tes DNA Anda. Tidak ada yang menyentuhnya sama sekali. Jadi, itu benar-benar anak Simen Che. Aku harus segera menyembuhkan kemandulanku. Yi Chen, maaf ya, aku menjadikanmu tameng lagi. Tidak apa-apa. Bisa jadi tamengmu. Adalah kehormatanku. Ayo, aku antar kalian pulang. Tidak perlu, Yi Chen. Aku sudah pesan taksi. Kamu sibuk saja sana. Baiklah. Aku bersedia menjadi tamengmu seumur hidup. Mama, Presiden Direktur Simen yang mereka bicarakan itu, ayahku, kan? Mama, Presiden Direktur Simen yang mereka bicarakan itu, ayahku, kan? Chong, bagaimana kamu tahu? Aku sudah menduganya sejak lama. Mama mau. Aku ikut Mama. Atau, Mama tidak mau aku mengakuinya? Kalau begitu, aku tidak akan mengakuinya. Tetua Meng bilang, gejala Chong akan semakin jelas seiring bertambahnya usia. Gejala yang paling menonjol adalah dia cenderung kurang ekspresif secara emosional. Aku harus segera menyembuhkan Chong. An Yuexi. Shen Mani, kenapa kamu di sini? Kenapa? Kamu boleh datang, tapi aku nggak boleh. Mana pacar gelapmu? Jangan-jangan, kamu dicampakkan lagi? Mama, apa itu pacar gelap? Sayang, itu kata-kata kotor. Hanya orang yang tidak beradab dan tidak sopan yang akan mengatakannya. Kamu beradab dan sopan. Jadi, kamu dan pria itu melahirkan. Shen Mani, aku peringatkan kamu. Jaga bicaramu. Aku memang bicara seperti ini. Kamu mau apa? Di pesta itu, Kak Che sudah memutuskan hubungan denganmu. Sekarang pacar gelapmu juga nggak ada. Memangnya kamu bisa apa? Ayo, sayang. Kita lihat ikan sebentar, ya. Mama, kamu ngapain? Mama bilang memukul orang itu tidak baik, kan? Memukul wanita jahat seperti ini. Tidak apa-apa. An Yuexi. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu pergi dari kota Yuncheng. Haya kamu? Memangnya kamu punya hak apa? Aku tunangan Kak Che, calon nyonya keluarga Simen. Tentu saja aku punya hak itu. Kamu sendiri yang bilang, calon nyonya. Belum tentu kamu, kan? Kamu kenapa? Kamu cuma mengandalkan dukungan Simen Che. Menurutku, dia juga tidak terlalu menyukaimu. Kok, kalau tidak, dia tidak akan menunda pernikahanmu selama 9 tahun. Dan belum menikah,
kan? Aku akan membuatmu pergi dari kota Yuncheng sekarang juga. Lihat saja bagaimana kamu akan berobat. Mani, Kace, aku datang ke Dokter Sakti Meng hari ini, dan diganggu lagi oleh An Yuexi itu. Kace, kamu bilang kamu akan membantuku mendapatkan kesempatan berobat itu. Kalau An Yuexi tidak mau, bagaimana dong? Simen Che, aku juga ingin tahu. Apa yang akan kamu lakukan? UXC. Aku sudah memutuskan untuk melupakanmu. Kenapa kamu masih ada di mana-mana? Kace, jawab dong. Lupakan saja soal dokter sakti itu. Aku akan mencarikan dokter terkenal lainnya untukmu. Mana bisa begitu? Penyakitku ini, hanya Dokter Sakti Meng yang bisa menyembuhkan. Kalau terlewat, tidak akan ada kesempatan lagi. Lalu kamu mau bagaimana? Ini gampang kok. Cukup usir An Yuexi dari kota Yuncheng. Bukankah jatah berobat ini akan jadi milikku? Iya, bos. Kace, baru saja disakiti oleh An Yuexi. Kali ini dia pasti tidak akan memihak padanya lagi. Aku akan meminta orang untuk menghubungi dokter-dokter terkenal lainnya untukmu. Lan sedih. Soal tetua Meng, jangan dipikirkan lagi. Mana bisa begitu? Kace, Sepertinya Simen Che ini tidak seburuk dirimu. Ayo pergi. awas saja kamu. Tetua Meng, penyakit Chongchong. Apa Anda juga tidak bisa menyembuhkannya? Meskipun aku dipanggil Dokter Sakti, tapi aku bukan dewa. Anak ini sewaktu dalam kandungan, terkena rangsangan yang memengaruhi sarafnya. Kecuali dia sekali lagi terkena rangsangan yang membahayakan nyawa. Tidak bisa. Itu terlalu berbahaya. Benar. Belum lagi apakah bisa sembuh. Rangsangan ekstrim seperti ini, kalau tidak hati-hati, bisa membahayakan nyawa. Tidak ada cara lain, kah? Hanya perawatan konservatif. Kamu sering-sering ajak dia berinteraksi dengan orang lain. Mungkin bisa ada perbaikan. Terima kasih. Chongchong, jangan menggambar terus. Makan dulu, ya. Chongchong, Mama angkat telepon sebentar. Kamu tunggu Mama di sini, ya. Kamu sedang menggambar apa? Coba aku lihat. Mani, Pak Simen benar-benar memanjakanmu. Ya, sampai memberimu sebuah kartu hitam tanpa batas. Apa artinya ini? Bahkan kalau aku mau bintang di langit, dia juga bisa mengambilkannya untukku. Bukankah itu Zhang Huan? Kenapa kamu di sini? Kun Fang, kenapa kamu di sini? Ini siapa? Kamu tidak mengenalinya? Itu Mani. Mani? Shen Mani? Perubahanmu besar sekali. Ya, lihatlah pakaian bermerek ini. Ini yang tidak kamu tahu, kan? Mani sekarang bukan orang biasa. Loh, Dia adalah tunangan. Orang terkaya di kota Yuncheng. Nyonya masa depan keluarga Simen. apa? Mani ternyata tunangan CEO Simen? Huan, kenapa membicarakan ini? Kita semua teman lama. Aduh, Nah, ada apa? Siapa yang mendorongmu? dia yang mendorongku. Dasar bocah. Berani-beraninya kamu mendorong anakku. Bukankah itu dia? Mani, anak ini, kamu kenal dia? Kenal sih kenal. Putranya seseorang. Benar juga. Anak sama ibunya sama saja. Mani, ini ada apa sih? Ibunya itu, pelakor yang suka menggoda. Dia bahkan khusus suka menggoda suami orang. Benar-benar. Memang benar. Kamu bohong? Dasar anak nakal. Masih berani bilang aku bohong. Betul. Kulihat kamu masih kecil. Sudah tidak benar. Tadi pakai tangan mana? Kamu mendorong anakku? Ibumu tidak sempat mengajarimu? Hari ini biar aku yang mengajarimu. Dasar anak nakal. Berani kamu melototiku? Hentikan.
Ada apa sih? Tong Tong, ada apa? Apa kamu terluka? Shen Mani, kamu lagi? Aku merebut kesempatanmu berobat. Jadi kamu menyerang anakku? Begitu, kan? Jangan berpikiran picik begitu. Jelas-jelas anakmu yang memukul anak orang lain. Betul. Tadi anakmu mendorong anakku sampai jatuh. Sampai nangis. Betul. Dia duluan yang mendorongku. Tuh, kan? Lihat, kan? Anak sendiri memukul orang. Orang tua lain mendidiknya. Memangnya kenapa? Tidak mungkin. Tong Tong bukan anak seperti itu. Tong Tong, katakan pada mama. Apa yang mereka katakan itu benar? Dia duluan yang merobek gambarku. Dasar anak nakal. Berani-beraninya kamu bohong. Jelas-jelas kamu yang mendorongnya. Aku peringatkan kamu. Jaga bicaramu. Sudah kubilang anakmu. Jatuh sendiri. Cepat minta maaf pada anakku. Hanya karena kamu pelakor. Berani-beraninya menyuruh kami minta maaf padamu. Siapa yang kamu sebut pelakor? Kamu. Shen Mani, kamu lagi. Kamu lagi yang menyebarkan rumor. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu waktu itu belum cukup ya. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Kalian berdua. Siapa yang bisa melucuti pakaiannya? Aku beri dia 1 juta. Shen Mani, kamu gila ya? Kamu sombong banget, kan? Hari ini aku akan membuatmu hancur. Lihat saja apa kamu masih bisa sombong. Kenapa bengong? Serang. Kamu. Kamu mau apa? An Yuexi. Berlututlah di depanku. Tong Tong. Lepaskan dia. Oke, berlututlah di depanku. Maka aku akan melepaskannya. Baik, aku akan berlutut. Tong Tong. Tong Tong. Tong Tong. Tong Tong, ada apa denganmu? Bagaimana ini? Apaan sih? Takut apa? Cuma luka sedikit, kan? Lagi pula, siapa suruh dia menggigit? Shen Mani, kamu sengaja melukai anak di bawah umur. Hukuman penjara 3-10 tahun. Penjara. Tinggal tunggu masuk penjara saja. Kamu bilang apa saja. Ya sudah. Bagaimana kamu membuktikan aku melukainya? Siapa yang melihat? Kamu melihatnya? Aku juga tidak. An Yuexi. Kalau bertindak harus ada bukti. Jelas-jelas anakmu sendiri. Dia jatuh sendiri. Betul, dia jatuh sendiri. Dia jatuh sendiri. Kalian pikir aku tidak punya bukti? Begitu? Kalau begitu, lihat ini. Itu apa? CCTV. Sedangkan kalian berdua bersekongkol dengan Shen Mani melakukan kejahatan. Tunggu saja masuk penjara bersama. Mani, bagaimana ini? Kami semua hanya ingin membantumu. Betul. Aku tidak mau masuk penjara. Takut apa? Aku ini calon Chonya. Dari keluarga Simen. Aku di penjara? Ini. Kak Che. Aku ada sedikit masalah. Di mal tadi. Masalah apa? Dia tidak boleh tahu. Kalau aku melukai anak An Yuexi. Ada anak nakal menabrakku. Sekarang orang tuanya malah memeras aku. Aku kirim pengacara ke sana untuk membereskan. Baik. Pengacara Zhang. Shen Mani ada masalah. Di mal tadi, tolong bereskan. Baik, Presdir. Tenang saja, saya pasti akan bereskan. Nona Shen tidak akan menderita sedikit pun. Mani, bagaimana? Tenang, aku sudah bilang ke Kak Che. Dia sampai khawatir banget. Langsung kirim pengacara top ke sini. Baguslah. Pengacara keluarga Simen. Itu terkenal. Selalu menang di kota Yuncheng. Iya, memang. Ada CCTV juga ngaruh. Tadi anaknya dia, kan malah gigit. Tunangan orang paling kaya. Loh. Memangnya kenapa pakai pengacara? Emang pengacara Zhang boleh senaknya putar balik fakta?
Siapa dulu yang mau ngeperas Nona Shen? Coba. Anda pasti pengacara Zhang, ya? Wanita inilah yang ngerjain Nona Shen. Kalian beneran jago banget ngeles dan balik nyalahin orang. Ya, memang satu komplotan, dasar. Kamu. Nona Shen, Tuan Simen menyuruh saya buat bereskan masalah ini. Tenang saja, saya pasti bikin wanita ini kapok dan mundur sendiri. Bagus. Nanti setelah urusannya beres, saya pasti ngomong baik soal kamu. Di depan Kak Che, kok. Nona ini kayaknya bukan tipe orang yang gak punya tata krama, sih. Nona Shen itu kan tunangannya. Tuan Simen, mau ngeperas dia, itu emahas salah perhitungan banget. Siapa yang mau ngeperas dia? Dia nyakitin anak saya. Saya mau bikin dia masuk penjara. Katanya, dia yang nyakitin anak Anda? Ada buktinya? Memang Shen Mani. Yang mendorong anak itu. Terekam CCTV juga. Begini saja, masalah kecil begini tidak bisa diurus? Tidak, Nona Shen. Tenang saja, saya pasti akan mengurusnya sampai Anda puas. Nona, ini 1 juta untuk Anda. Asal Anda menandatangani surat pernyataan damai ini, uangnya langsung cair. 2 juta. Syaratnya tetap sama. Ini uang yang orang biasa butuh seumur hidup untuk mendapatkannya. Saya sarankan Anda, terima saja tawarannya. Apa Anda tahu siapa yang Anda sakiti? Tunangan Tuan Simen Che. Kalau begitu, tanyakan pada Simen Che. Anak kandungnya dipukul. Apa dia akan peduli? Kau gila? Presiden Direktur, orang yang berselisih dengan Nona Shen, mengatakan anaknya adalah anak kandung Anda. Kalau begitu, tanyakan pada Simen Che. Anak kandungnya dipukul. Apa dia akan peduli? Ini An Yuexi. Orang yang Shen Mani maksud itu mereka. Berarti Chong Chong itu anakku. Kau gila? Kau bilang dia anak orang terkaya? Anda bilang Tuan Simen akan datang sendiri untuk menghadapi wanita ini? Dia akan segera tiba. Tidak bisa. Simen Che tidak boleh tahu identitas anak ini. Cepat. Baik, Presdir. Dia bilang begitu. Ya begitu? Kau pikir aku sudah mati? Jelas dia mengulur waktu. Ingin membesar-besarkan masalah. Untuk dapat lebih banyak uang saja. Betul, Tuan Simen itu orang terkaya di kota Yuncheng. Mana mungkin dia membiarkan anaknya terlantar di luar? Pasti wanita ini mengoceh omong kosong. Cepat usir dia. Kalau Kak Che datang, sudah terlambat. Masalahnya jadi sebesar ini. Dia pasti akan marah. Nanti, pekerjaanmu pun tidak akan aman. Baik, Nona Shen benar. Silakan. Jangan paksa aku kasar. Hentikan. Hentikan. An Yuexi, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lihat kan, sekarang selingkuhannya datang lagi. Masih berani bilang itu. Anak Kak Che? Kamu lagi. Simen Che bisa mengurus seluruh keluarga, tapi tidak bisa mengurusmu. Membiarkanmu berkeliaran menggigit orang sembarangan. Begitu ya? Kau. Yi Chen, kita bawa Chong Chong ke rumah sakit dulu ya. Baik. Mani, 2 orang itu begitu sombong. Kamu biarkan mereka pergi begitu saja? Biar saja mereka pergi. Kalau Simen Che datang dan tahu identitas anak itu, bagaimana? Sudahlah. Anjing menggigitku. Apa aku harus menggigit balik? Nona Shen ini berjiwa besar. Memang pantas jadi tunangan orang terkaya. Kak Che, kenapa kamu datang? Mana orangnya? Di mana anak yang terluka? Dia langsung menanyakan itu. Oh, ibu dan anak itu. Mereka melihat pengacara datang. Sadar kalau salah, jadi kabur. Kabur? Ibu dan anak itu? Bukankah An Yuexi dan Chong Chong? Kak Che, apa yang kamu bicarakan? Tidak ada An Yuexi atau mereka di sini. Ibu dan anak tadi.
hanya ingin memeras uangku. Benarkah? Kalau begitu tanyakan pada Simon Che. Apakah dia peduli? Anak kandungnya dipukul? Baik suara maupun siluetnya. Jelas mirip sekali dengannya. Apa benar ada orang yang semirip itu di dunia? Dan kebetulan sama-sama punya anak? Kak Che, apa yang kamu bicarakan? Tidak ada An Yuexi atau mereka di sini. Ibu dan anak tadi hanya ingin memeras uangku. Wang Qi, cari rekaman CCTV mal untukku. Baik, Aku ingin melihat sendiri. Apakah itu dia atau bukan? Yuexi, tenang saja. Dokter bilang, Chongchong cuma pingsan sementara. Tidak membahayakan nyawanya. Shen Mani, kamu menyakiti putraku. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu jangan gegabah. Simon Che itu orang paling berkuasa di sini. Dan Shen Mani sedang disayang-sayang dia. Kalau kamu sampai membuatnya marah, kurasa keluarga Chu kita pun tidak akan bisa melindungimu. Tenang saja, aku tidak akan sebodoh itu. Mencari masalah langsung dengannya. Aneh sekali. Simon Che ini, di dunia bisnis dia penguasa hebat. Kok bisa-bisanya suka wanita rendahan seperti Shen Mani? Ini penting sekali. Yi Chen, coba kamu cari tahu untukku, bagaimana Shen Mani dan Simon Che bisa kenalan? Baik. Press Dear. Rekaman CCTV hari itu ada di sini semua. Oke, berlututlah di depanku. Maka aku akan melepaskannya. Oke, aku berlutut. Tong. Shen Mani ini, tega-teganya sama anak kecil. Tega sekali dia. Kalau begitu, coba tanyakan pada Simon Che. Anak kandungnya dipukuli. Apa dia akan peduli atau tidak? Apa maksud perkataannya? Mungkinkah Chongchong benar-benar anakku? Cepat lakukan lagi. Tes DNA. Cepat. Baik, Cepat. baik. Aku tidak boleh membiarkan Simon Che dan anak itu saling mengakui. Siapa? Aku. Shen Mani, kenapa kau meneleponku lagi? Dulu kita sudah sepakat. Aku membantumu menabrak orang. Kau tidak boleh lagi menggangguku dengan masalah kemandulan itu. Kita impas. Aku tidak datang untuk mengganggumu. Lalu kau mau apa? Bernostalgia denganku? Aku datang untuk membuat kesepakatan denganmu. Setelah berhasil, aku akan memberimu 1 juta. Apa dia sudah keluar rumah sakit? Lalu bagaimana melakukan tesnya? Tong. Suster, kamu tidak melihat pasien kamar 203? Anak kecil 6 tahun? Tidak, aku tidak lihat. Tapi, tadi asisten direktur Simon lewat kamar itu. Kamu bisa tanya dia. Simon Che, beraninya kau membawa Chongchong pergi? Yuexi, kenapa kamu kemari? Simon Che, aku peringatkan kamu. Kalau sampai kamu berani sentuh Chongchong sedikit pun, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu salah paham apa sih? Bagaimana mungkin aku melukai Chongchong? Kalau begitu, kembalikan Chongchong padaku. Omong kosong apa ini? Bagaimana mungkin Chongchong ada padaku? Simon Che, kamu ingin balas dendam untuk Shen Mani, kan? Hadapi saja aku, ya. Aku akan minta maaf padamu. Minta maaf pada Shen Mani. Aku bahkan rela berlutut di hadapan kalian. Aku mohon. Kembalikan Chongchong padaku. Aku tahu kamu tidak percaya padaku sekarang. Tapi Chongchong sungguh tidak ada padaku. Kamu bohong. Perawat bilang,
Dia melihatmu menyuruh Wang Qi ke rumah sakit. Begitu Wang Qi pergi, Chong Chong menghilang. Siapa lagi kalau bukan kamu? Aku itu. Wang Qi. Saat kamu ke rumah sakit, apa kamu melihat Chong Chong? Tidak, Tuan. Saat saya tiba di kamar, kamarnya sudah kosong. Saya kira dia sudah pulang. Kalian berdua, apa serunya bersekongkol dan berakting? Simon Che, 6 tahun lalu, kamu sudah ingin anak itu. Dia Su Shen Mani. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu sudah ingin anak itu. Dia Su Shen Mani. Jangan kira aku tidak tahu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku beritahu kamu, Chong Chong mengidap autisme. Sekarang dia terluka lagi. Kalau dia sampai kenapa-kenapa lagi, dia benar-benar bisa mati. Perintahkan. Kumpulkan semua kekuatan keluarga Simen. Cari Chong Chong dengan sekuat tenaga. Baik. Mani, kamu sukses banget ya beberapa tahun ini. Pasti dekat sama orang kaya, kan? Jangan sentuh-sentuh aku. Bagaimana urusan yang kuminta? Tenang aja. Aku yang urus. Begitu uangnya sudah di tangan, aku akan segera selesaikan anak ini. Uangnya sudah kuberi. Singkirkan dia sampai bersih. Aku cuma penasaran, kenapa anak ini mengganggumu? Jangan-jangan dia anak haram dari pacarmu yang kaya itu? Yang tidak perlu ditanya. Jangan ditanya. Aku cuma iseng bertanya. Tidak apa-apa kalau memberitahumu. Anak ini adalah anak haram Simon Che, orang terkaya di kota Yuncheng. Siapa suruh sekarang? Aku adalah tunangan Simon Che. Aku tidak mau nanti bersaing dengannya demi harta warisan. Anak orang terkaya? Kenapa? Takut? Apa yang perlu kutakutkan? Kau tunggu saja. Nat, salahkan saja nasibmu yang buruk, karena jatuh di tangan kaki yang. Saat kau mati nanti, jangan mengadu ke Raja Neraka, ya. Kau yang membuatku. Mandul, kau kira aku akan melepaskanmu? Bagaimana? Seseorang melihat Chong Chong dibawa oleh seorang berandalan ke gedung terbengkalai. Tapi gedung itu tiba-tiba terbakar. Keduanya tewas terbakar. Apa? UXC. 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 UXC, kau sudah sadar. Chong Chong sudah tiada. UXC, aku sudah mengerahkan semua orang untuk mencari pembunuh Chong Chong. Jangan sedih. Kau pembunuhnya. Kau yang membunuh Chong Chong. Kau yang membunuh Chong Chong. UXC, jangan begini, oke? Ada apa dengan Chong Chong? Chong Chong sudah tiada. Siapa yang tiada? Chong Chong. Chong Chong sudah tiada. Simon Che, kau bajingan. Kampret lu. Mukul gue. Lu tuh belum punya hak. Lu, orang yang bahkan anak kandung sendiri, gak lu jauhin.
Lu mau ngomongin soal hak sama gue? Apa maksudmu? Lu, orang yang bahkan anak kandung sendiri. Nggak lu jauhin. Lu mau ngomongin soal hak sama gue? Apa maksudmu? Anak kandung siapa yang lu maksud? Masa lu nggak nyadar? Chong-Chong itu anak lu. Kok bisa? Chong-Chong itu bukan anak lo sama Yuexi. Pas hari lelang, jelas-jelas kalian udah. Kalau aja lo nggak nyerahin Chong-Chong, buat dia susah sama perempuan kayak Shen Mani, apa Yuexi bakal kayak gini? Sampai nggak mau kasih tahu kalian soal ini. Yuexi, apa yang dia bilang benar? Chong-Chong itu anakku ya? Chong-Chong itu anakku ya? Presdir, saya sudah tarik lagi. Berkas tes DNA yang terakhir. Presdir, Tindakan Yuexi nggak membiarkan kalian ketemu. Itu udah benar. Sungguh sial Chong-Chong. Punya bapak sebodoh lo. Kenapa? Apa yang kukatakan salah? 9 tahun lalu, bukankah karena kecelakaan mobilmu yang menabrak wanita Shen Mani itu? Makanya kamu terus-menerus mengalah padanya. Bagaimana kamu tahu? Yuexi memintaku menyelidiki kecelakaan mobilmu 9 tahun lalu itu. Yang tertabrak sama sekali bukan Shen Mani, tapi Yuexi. Bagaimana bisa? Presiden Simen yang terhormat ditipu oleh seorang wanita selama 9 tahun. Yuexi, kenapa tidak memberitahuku? Bagaimana dia bisa memberitahumu? Dia jadi bisu karena kecelakaan mobilmu. Bagaimana dia bisa memberitahumu? Tong-Tong, Aku tahu sekarang. Apapun yang kukatakan, kamu tidak akan percaya. Tapi aku benar-benar tidak menculik Chong-Chong dan tidak menyuruh orang untuk membunuh Chong-Chong. Chong-Chong. Aku menyuruh Wang Qi ke rumah sakit hanya untuk tes DNA. Chong-Chong. apa? Anak itu tidak mati? Apa? Kamu bilang Chong-Chong masih hidup? siapa? Kamu bilang siapa yang nggak mati? Chong-Chong nggak mati. Benarkah? Benar sekali. Di mana dia? Cepat beritahu aku. Aku akan menjemput Chong-Chong. Chong-Chong ada di tangan penculik. Penculik bilang, mereka minta tebusan 10 juta. Dan meminta presiden direktur pergi sendiri. Aku juga nggak boleh ikut? Yuexi, percayalah padaku. Aku pasti bisa membawa Chong-Chong kembali dengan selamat. Ternyata Shen Mani nggak bohong padaku. Anak ini memang anak orang terkaya. Shen Mani. Shen Mani, dasar kau. Berani-beraninya menjebakku. Kau tunggu saja. Anak orang terkaya. Sayang sekali kalau mati. Shen Mani, setelah aku selesai dengan ini, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Baiklah, sampai di sini saja. Penculik hanya ingin aku masuk sendiri. Bagaimana kalau dia tahu? Chong-Chong akan dalam bahaya. Jangan khawatir. Meskipun aku mati, aku akan membawa Chong-Chong kembali dengan selamat. Tenang saja, Yuexi. Karena si Menche sudah tahu, Chong-Chong adalah anak kandungnya. Dia pasti akan melindunginya.
Mana orangnya? Uangnya sudah kubawa. Keluarlah. Kamu di mana? Ini dia orang terkaya itu. Mana anakku? Kenapa buru-buru? Aku harus lihat dulu. Kamu mempermainkanku, ya? Apa ini? Ini 10 juta yang kamu minta. Uang yuan terlalu berat. Jadi kutukar dolar AS. Letakkan uangnya. Uangnya sudah kamu lihat. Mana anakku? Apa yang kamu lakukan pada Chong Chong? Tenang saja, dia cuma menghirup sedikit asap tebal. Tidak apa-apa. Letakkan uangnya. Mundur. Kamu berani menipuku, ya? Apa kamu ingin dia mati? Jangan. Aceh sudah sadar. Apa ada yang sakit? Pelan-pelan. Aku panggilkan dokter. Bagaimana Chong Chong? Dia baik-baik saja. Untung kamu melindunginya. UXC. Aku tidak sungguh-sungguh menyukai Shen Mani. Itu karena kecelakaan mobil waktu itu. Aku merasa sangat bersalah padanya. Makanya aku selalu membantunya. Mulai sekarang, apapun yang dia minta, aku tidak akan mengabulkannya lagi. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Kumohon. Tuan Muda Chu. Kenapa tidak masuk? Tuan Muda Chu. Kenapa tidak masuk? Kenapa kamu menculik Chong Chong? Jawab. Yang kamu culik itu, putra orang terkaya di kota Yuncheng. Kamu sengaja membunuh orang. Selama Presiden Mao, kamu tidak akan melihat matahari besok. Belum mau jujur juga? Orang kaya, ampuni saya. Saya juga korban. Saya juga tidak mau membunuh orang. Katakan semua yang kamu tahu. Tunanganmu yang menyuruhku melakukan ini. Omong kosong apa ini? Aku mana punya tunangan? Shen Mani. Betul, betul. Dia orangnya. Meskipun bukan kamu yang menculik Chong Chong, kamu tetap terlibat. Dia menyuruhmu menculik Chong Chong? Hanya demi uang tebusan? Dia tahu aku menculik anak itu. Lalu dia ingin menjebakku. Bahkan membunuhku juga. Kalau kalian tidak percaya, lihat ini. Kepalaku ini juga ulahnya. Lanjutkan. Wanita ini dendam padaku. Dulu waktu bersamaku, dia beberapa kali aborsi. Jadi dia mandul. Dia terus saja ribut. Aku juga tidak punya pilihan. Jadi aku mencampakkannya. Kamu pikir kemandulannya Itu ulahmu? Makanya selama bertahun-tahun ini, kamu selalu memanjakannya. Sudahlah. Aku tidak mau dengar masa lalu. Sepertinya, kamu adalah kaki tangannya. Apalagi yang dia suruh kamu lakukan? Jujur saja. Lalu, 6 tahun yang lalu, dia memintaku untuk menabrak seorang wanita hamil. Dia bilang setelah itu berhasil, urusan kami berdua akan selesai. Wanita hamil? Betul, betul, betul. Dia yang menyuruhku menabrakmu. Saat itu aku ingin lepas darinya. Pikiran ini kacau sesaat. Jadi aku setuju.
Tuan Simen, tolong ampuni aku. Aku sudah mengatakan semuanya. Bawa dia pergi. Tuan Simen, tolong ampuni aku. Aku tidak akan berani lagi. Simen Che, apa kamu benar-benar laki-laki? Bahkan wanitamu sendiri tidak bisa kamu lindungi dengan baik. Justru membuat Yuexi dan anak-anaknya berkali-kali dalam bahaya. Tanpa kamu bilang, aku juga tahu. Shen Mani sudah membohongiku bertahun-tahun. Membuatku terpisah dari Yuexi selama 6 tahun penuh. Bahkan hampir membuat Chong Chong kehilangan nyawanya. Semua ini, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Baguslah kalau kamu jantan. Lalu, bagaimana selanjutnya? Apa yang akan kamu lakukan? Aku ingin dia mati. Aceh. Menghadapi orang seperti dia, tidak sepadan mengotori tangan kita. Yuexi, kamu akhirnya mau memaafkanku? Belum melakukan apa-apa kok. Memaafkanmu untuk apa? Untung istriku belum hilang. Kenapa kamu tertawa? Tidak apa-apa. Shen Mani itu sudah banyak berbuat jahat. Membuatmu dan Chong Chong berkali-kali dalam bahaya. Orang seperti dia, meskipun mati 1000 kali, aku masih merasa itu terlalu ringan. Menghadapi orang seperti dia, jika kita menggunakan cara yang sama untuk melawannya, lalu apa bedanya kita dengan dia? Kamu masih sebaik itu. Lalu, kamu punya ide apa? Tentu saja. Tapi aku butuh kamu bekerja sama denganku. Anak itu sudah meninggal beberapa hari. Kenapa Simen Che tidak ada pergerakan sama sekali? Kak Che kemana saja beberapa hari ini? Kenapa tidak ke kantor? Nona Shen, Anda tidak tahu ya? Tuan terluka beberapa hari ini. Dia di rumah saja. Apa? Katanya dia wanita gila. Anaknya hilang. Lalu dia lari ke kantor Tuan untuk mengamuk. Katanya Tuan menculik anaknya, bahkan menusuk Tuan. An Yuexi ternyata mengira Simen Che yang menculik anaknya. Sekarang mereka berdua pasti tidak ada kemungkinan untuk balikan lagi. Siapa yang tidak ada kemungkinan untuk balikan lagi? Kak Che, barusan kamu bilang. Siapa yang tidak ada kemungkinan untuk balikan lagi? Aku bilang, pemeran utama pria dan wanita dari sebuah sinetron sebelumnya. Begitu? Kak Che, aku dengar kamu terluka. Beberapa hari yang lalu aku tidak enak badan, jadi tidak bisa menjengukmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tidak apa-apa. Hanya luka kecil saja. Setelah mengalami kejadian ini, aku baru sadar. Yang paling peduli padaku tetap kamu. Kak Che, aku selalu peduli padamu kok. Sepertinya dia benar-benar sakit hati karena An Yuexi. Jadi, aku akan mengumumkannya di acara tahunan. Tunanganku. Kamu mau datang? Aku mau. Mani. Berkat kamu, aku bisa datang. Acara tahunan grup Sheng Tian ini, Banyak orang penting. bahkan tidak punya kualifikasi untuk hadir. Apa sih ini? Nanti sebentar lagi, Kak Che akan mengumumkan statusku sebagai tunangannya. Kamu mau masuk grup Sheng Tian untuk bekerja? Tidak masalah sama sekali. Benarkah? Bagus sekali kalau begitu. Siapa itu? Cantik sekali. An Yuexi, kenapa kamu di sini? Kenapa? Aku sebagai arsitek grup Simen datang ke acara tahunan perusahaan. Ada masalah, Nona Shen? Ada masalah apa, Nona Shen? Kamu lagi. Hari ini adalah hari besar, Nona Shen. Kamu berpakaian seperti ini. Jangan-jangan mau mencuri perhatian, ya? Betul.
Aku memang datang untuk mencuri perhatian. Memangnya kamu bisa apa padaku? Ada apa ini? Kenapa berkelahi? Shen Mani, banyak orang lihat lo. Presiden Direktur datang. Selamat datang semuanya di acara pertemuan tahunan Grup Simen. Hari ini saya punya urusan pribadi dan ingin mengumumkannya pada kalian. Saya ingin memperkenalkan tunangan saya kepada kalian semua. Secantik apapun kamu berpakaian, apa gunanya? Begitu Kak C mengumumkan bahwa aku adalah tunangannya, semua perhatian akan tertuju padaku. Aku sungguh mengagumi kepercayaan dirimu. Dia adalah An Yuexi. Bukan dia kan? Bagaimana bisa begini? Sungguh tak bisa dipercaya. Bisa-bisanya begitu. Salah orang. Simen He, bukankah kau bilang hari ini akan mengumumkan identitasku? Kau bohongi aku. Aku lupa. Hari ini aku memang akan mengumumkan identitasmu. Identitasmu sebagai pembunuh. Pembunuh. Ada apa ini? Bagaimana dia bisa jadi pembunuh? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Ayo sini. Shen Mani, kau hasut aku membunuh orang dan membakar rumah untuk membunuhku. Pergi matilah sana. Ada drama besar begini? Bagaimana kau masih hidup? Dia benar-benar pembunuh. Wanita ini kenapa kejam sekali? Wanita ini tidak sesederhana itu. Benarkah? Dia bahkan bakar orang. Siapa yang dia bunuh? Pergi mati sana. Shen Mani, apa lagi yang bisa kamu katakan? Walaupun kalian semua tahu, memangnya kenapa? Anakmu tetap mati, kan? Aku tidak rugi. Aku akan ditemani di neraka. Itu justru akan membuatmu kecewa. Chong Chong. Sini, ayah gendong. Dia tidak mati. Anakku sangat beruntung. Justru karena kamu mendorongnya dan melukainya, dia jadi bisa sembuh dari autisme. Bawa dia ke kantor polisi. Jangan, aku ini istri orang terkaya. Jangan, lepaskan aku. Tuan Simen, ini pasti anak Anda. Dengan Nona An, ya? Benar sekali. Dia anak kami. Dia anak kami. Betul, dia anak kami. Kapan nikahnya? Kok belum pernah dengar? Sekarang para konglomerat suka nikah diam-diam. Iya. Kapan nikahnya sih? Kalian tidak perlu menebak lagi. Sebenarnya kami tidak menikah diam-diam. Sejak 9 tahun lalu, kami sudah menikah. Sudah menikah selama itu, ya? Yuexi, selama 6 tahun kepergianmu, aku selalu memikirkanmu setiap saat. Sejak tahu Chong Chong adalah anak kita, aku ingin menebus kesalahanku padamu. Kamu beruntung banget. Anak baik. Yuexi. Bisakah kau memberiku kesempatan untuk menebus semua kesalahanku? Terima dia.